Halo teman-teman semuanya. Saya di sini, Gias Kenken dengan NIM 2280230029 kelas A angkatan 2023 akan menjelaskan betapa pentingnya penggunaan bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah tugas video bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dema Tesniadi MPD. Yang pertama adalah definisi bahasa baku. Apa itu bahasa baku? Bahasa baku menurut sudut pandang kebakuan bahasa baku adalah bahasa yang baik tata tulis, kosakata maupun tata bahasanya sesuai dengan hasil pembakuan bahasa. Namun, dari sudut pandang informasi, bahasa baku adalah ragam bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi tentang ilmu pengetahuan. Fungsi bahasa baku sendiri adalah kata baku dalam bahasa Indonesia memiliki 4 fungsi utama, yaitu sebagai pemersatu, pemberi kesan, pembawa kewibawaan, dan kerangka acuan. Sebagai pemersatu, kata baku menyatukan penutur bahasa Indonesia sebagai satu satuan masyarakat. Sebagai pemberi kesan, kata baku membedakan bahasa Indonesia dari bahasa lain. Sebagai pembawa kewibawaan, penggunaan kata baku mencerminkan kepribadian dan meningkatkan kewibawaan penuturnya. Sementara itu, sebagai kerangka acuan, kata baku menjadi pedoman untuk menentukan ketepatan penggunaan bahasa. Menurut Salianti 2003, yang dimaksud dengan bahasa baku merupakan salah satu ragam bahasa yang dijadikan pokok, yang diajukan dasar ukuran, atau yang dijadikan standar. Ciri-ciri bahasa baku adalah sesuai dengan aturan ejaan, struktur kalimat, dan tanda baca PUBI. Memakai kata yang tercantum dalam KBBI, tidak tercampur bahasa Indonesia dengan bahasa gaul, daerah, atau asing tanpa penyesuaian. Digunakan dalam situasi resmi atau formal, misalnya dalam surat dinas, pidato, karya ilmiah, atau berita. Dampak penggunaan bahasa tidak baku. Penggunaan bahasa tidak baku bisa menimbulkan salah paham karena arti katanya tidak selalu dipahami oleh semua orang. Dan dalam situasi resmi, penggunaan bahasa tidak baku dapat membuat penutur terlihat kurang sopan atau kurang profesional. Surat laporan atau karya tulis yang tidak menggunakan bahasa baku akan tampak kurang rapi dan tidak meyakinkan. Jika terbiasa menggunakan bahasa tidak baku, seseorang akan sulit membedakan bentuk bahasa yang sesuai kaidah. Serta bahasa tidak baku sering dipengaruhi oleh logat atau daerah tertentu, sehingga bisa menimbulkan perbedaan dan kurangnya keseragaman antar penutur. Nah, berikut adalah beberapa contoh kata baku versus tidak baku. Nah, kita bisa lihat bahwa di baku ada kata nafas, sedangkan di tidak baku ada kata napas. Dan juga di baku ada kata azan, di tidak baku ada kata azan. Dan juga di baku ada nafsu, dan di tidak baku ada kata nafsu. Dan beberapa contoh kata lainnya. Kita lanjut di perbedaan bahasa baku dan tidak baku. Di baku digunakan dalam situasi resmi seperti tulisan ilmiah, pidato, surat resmi, atau pembelajaran. Sesuai dengan ejaan tata bahasa dan kosakata yang benar menurut kaidah bahasa Indonesia, untuk menunjukkan kesopanan, kewibawaan, dan kejelasan komunikasi. Kata baku tidak bisa dibuat oleh siapapun sebab ditetapkan di dalam EYD dan berlaku mutlak, berbeda dengan kata tidak baku yang bisa dibuat siapapun. Sedangkan di kata tidak baku digunakan dalam situasi santai atau tidak resmi seperti percakapan sehari-hari. Tidak mengikuti kaidah bahasa yang benar, sering berupa bentuk singkat, logat daerah, atau pengaruh bahasa gaul untuk menunjukkan keakraban dan keluasan dalam komunikasi. Dipengaruhi bahasa daerah atau asing perkembangan zaman dan digunakan dalam situasi santai atau informal. Kesimpulannya adalah
Penggunaan bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari sangat penting karena membantu menciptakan komunikasi yang jelas, sopan, dan mudah dipahami. Bahasa baku yang mencerminkan kepribadian yang berpendidikan serta menumbuhkan rasa persatuan di antara penutur bahasa Indonesia. Dengan membiasakan diri menggunakan bahasa baku, seseorang tidak hanya menjaga martabat dirinya, tetapi juga turut melestarikan dan memperkuat kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang baik dan benar. Dan berikut pula ada beberapa daftar pusaka yang saya gunakan. Sekian dari saya, terima kasih.